Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Cerdas pemikiran, Allahu Akbar, yes. Oke. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, materi kita pada hari ini yaitu tema 1 tentang hidup rukun dan subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Baiklah, sebelum lanjut pada pembelajaran, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan hidup rukun itu? Betul, hidup rukun adalah hidup saling menyayangi. Siapa lagi yang bisa? Oke, bagus. Hidup rukun adalah tidak bertengkar. Oke, ada lagi? Oke, hidup rukun adalah saling membantu. Ya, semuanya betul. Murid anak-anaknya Ustazah semuanya hebat. Oke. Jadi yang dimaksud dengan hidup rukun adalah hidup saling menghargai, saling menyayangi dan saling membantu antar sesama manusia. Ya, hidup rukun adalah saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi antar manusia. Gitu ya. Nah, karena kita sekarang belajar tentang hidup rukun yang ada di rumah, maka hidup rukun di rumah adalah sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi antar sesama anggota keluarga. Baik, selanjutnya kita akan coba Ustazah ingin bertanya kepada kalian, contoh hidup rukun. Contoh hidup rukun seperti apa? Iya, membantu orang tua di rumah misalnya apa? Oke, memasak. Kemudian apa lagi? Membantu ngepel. Iya, betul. Apalagi? Membantu menyapu dan beberes rumah lainnya. Kemudian yang laki-laki mungkin membantu mencuci mobil ayah, membantu ayah ketika minta tolong untuk dibawakan alat-alat sepedanya misalnya untuk pergi ke bengkel, bisa. Nah, itu. Kemudian bagaimana kalau kita tidak melakukan hidup rukun di rumah? Contohnya seperti apa? Contohnya tidak membantu orang tua di rumah, tidak bersedia membantu orang tua di rumah. Ketika kalian bangun tidur, malah bangun begitu saja tapi tidak membereskan tempat tidur. Tidak ya, kalian semuanya tidak seperti itu ya. Oke. Kemudian tidak bersedia membantu ayah. Oke. Kemudian apa sih manfaat dari hidup rukun? Manfaat dari hidup rukun adalah hidupnya menjadi nyaman dan tentram dan juga damai. Oke. Naik kereta api, tut tut tut. Oke, kita berhenti di halaman 3. Nah, di situ coba kalian buka buku BSS kalian, buku kalian di halaman 3. Nah, di situ ada penghuninya. Siapa penghuninya? Penghuninya adalah Mutiara dan Udin. Nah, Mutiara dan Udin ini adalah bersaudara, kakak beradik.
Kakak beradik yang selalu menjaga kerukunannya dalam keluarga. Nah, di situ ada bacaan ya. Nah, di situ ada bacaan. Silahkan kalian buka dulu, kemudian kita baca bersama-sama. Bacaannya adalah berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, dan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan juga ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, coba kalian perhatikan di situ ada kata yang bercetak miring. Apakah itu? Silahkan dicari kata apakah itu. Nah, betul. Yaitu kata buah tangan dan juga kata buah hati. Apakah yang dimaksud dengan buah tangan itu? Nah, artinya adalah oleh. Kemudian, apa yang dimaksud dengan buah hati itu? Buah hati artinya adalah anak. Oke. Silakan baliknya di situ ada penjelasannya. Jadi kata barusan disebut dengan ungkapan buah tangan dan buah hati itu adalah kata ungkapan. Nah, jadi kata ungkapan adalah gabungan dua kata yang maknanya berbeda dari kata asalnya. Nah, jelas sampai sini? Oke. Apakah kalian masih ingat hadiah yang selalu diberikan yang selalu diberikan oleh ayah kepada anak-anaknya, terutama kepada Mutiara, yaitu berupa buku. Ya, berupa buku. Buku apa saja? Nah, sekarang Mutiara karena selalu diberi buku, selalu diberi hadiah buku oleh ayahnya, sekarang dia memiliki banyak sekali macam-macam buku. Ya, ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan juga ada buku nyanyian. Nah, Mutiara senang sekali membaca bukunya, termasuk buku nyanyian. Nah, sekarang kita akan bernyanyi, yaitu yang berjudul Peramah dan Sopan. Kita nyanyikan bersama-sama. Rajin belajar peramah dan
sudah bernyanyi bersama-sama ya. Oke. Nah, di situ kita perhatikan. Di situ ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Ya. Di situ ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Coba kalau di buku kalian itu liriknya adalah bukannya, tapi di lagu tadi yang sudah kita dengarkan adalah bukan yang gitu ya. Nah, jadi diganti bukan yang saja. Jadi yang di buku ini bukannya diganti bukan yang. Ustazah kasih contoh. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Sudah menyimak lagu barusan? Ya, alhamdulillah kalian barusan sudah menyimak dan juga ikut menyanyikan. Nah, di situ bisa kalian perhatikan, di situ ada nada panjang dan pendek. Nah, yang ingin Ustazah sampaikan kepada kalian adalah di buku kalian liriknya adalah bukannya, ya kan? Bukannya congkak. Sedangkan di lagu tadi adalah bukan yang congkak. Nah, kalian ganti bukan yang saja ya. Jadi mengikuti video yang telah kalian tonton barusan, yang sudah kalian ikuti. Oke. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, di situ kalian coba kasih tanda titik bagi bunyi pendek dan tanda garis bawah bagi bunyi panjang. Ya, tandanya adalah kalau bunyi panjang itu bunyinya lebih lama daripada bunyi pendek. Tanda titik pada bunyi pendek dan beri tanda underscore atau garis bawah bagi bunyi panjang. Seperti itu. Seperti ini ya contohnya. Nah, kalian nanti lengkapi. Oke? Baiklah, itu pembelajaran kita hari ini. Sebagaimana biasa dalam pembelajaran, Ustazah ingin tahu apakah kalian sudah betul-betul paham pada materi kita pada hari ini. Ustazah ingin memberi tugas kepada kalian, yaitu yang pertama, menyebutkan hal-hal yang perlu dilakukan agar selalu tercipta kerukunan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah kalian menyebutkan 2 contoh ungkapan beserta artinya. Kemudian tugas yang ketiga adalah memberi tanda titik atau tanda garis bawah pada nada pada lagu yang berjudul Peramah dan Sopan. Memberi titik pada bunyi pendek dan memberi garis bawah pada bunyi panjang dalam lagu Peramah dan Sopan. Itu ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Oh ya, sebelumnya Ustazah akan mereview. Tadi kita sudah belajar tentang hidup rukun yang terdiri dari pengertiannya bahwa hidup rukun adalah sikap menghormati, menghargai dan saling menyayangi antar anggota keluarga, dan contoh-contohnya adalah contoh hidup rukun. Contoh melakukan hidup rukun dalam keluarga adalah membantu ayah dan ibu, dan kemudian saling menyayangi antar saudara, antara kakak dengan adiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah
Contoh hidup tidak rukun di rumah, misalnya tidak mau membantu orang tua di rumah, tidak mau membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian selalu bertengkar atau berkelahi dengan saudaranya sendiri. Kemudian membantah perintah orang tua. Kemudian selanjutnya adalah tentang ungkapan. Apakah itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan dua kata yang memiliki makna berbeda dengan makna asalnya. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar tentang bunyi pendek dan bunyi panjang pada sebuah lagu. Baiklah, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo angkat tangan, kita mulai berdoa. Oke, membaca hamdalah bersama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.